Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilam Alif Utama dan NIM D4119190 dari golongan D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja prostoning sistem pendukung keputusan. Prostoning sendiri terdiri dari 7 bagian. Yang bagian pertama, definisi, manfaat, jenis-jenis, langkah-langkah, metode, pengukuran akurasi hasil, dan hasil perhitungan Excel. Definisi dari peramalan prostoning adalah seni dalam ilmu untuk memikirkan kejadian di masa depan. Terdapat lain dari buku Office Management, Stephen 2011-72. Peramalan adalah masukan dari atau input dasar dalam proses pengambilan keputusan dari manajemen operasi karena peramalan memberikan informasi dalam permintaan di masa yang akan datang. Adapun pendapat dari Tension 1994 menjelaskan bahwa peramalan adalah sebuah prediksi, proyeksi atau estimasi dari ketidakpastian masa depan. Pada umumnya, kegiatan peramalan adalah sebagai berikut. Ada 3 bagian. Yang pertama sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Yang ketiga untuk membuat keputusan yang tepat. Lanjut pada materi berikutnya, manfaat forecasting. Manfaat yang pertama, menjadwalkan sumber-sumber yang ada. Manfaat kedua, peramalan pada tingkat permintaan untuk produk, material, tenaga kerja, finansial, atau jasa adalah input penting untuk penjadwalan. Yang ketiga, peramalan dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan sumber-sumber di masa yang akan datang. Yang keempat, menentukan sumber daya yang diinginkan. Yang kelima, semua organisasi atau perusahaan yang harus menentukan sumber apa yang mereka inginkan untuk dimiliki pada jangka panjang. Jenis-jenis forecasting. Yang pertama sifat penyusunan, dibagi ada 2. Yang pertama, peramalan yang subjektif. Peramalan yang didasarkan atas perasaan atau instinct dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan yang objektif. Peramalan ini yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode dalam penganalisan data tersebut. Jangka waktu dibagi 2 juga. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan yang dilakukan untuk menyusun lebih dari 1,5 atau 3 semester. Yang kedua, peramalan jangka pendek. Peramalan yang dilakukan untuk menyusun hasil ramalan dengan jangka waktu yang kurang dari 1,5 tahun atau 3 semester. Yang terakhir, sifat ramalan. Yang pertama dibagi 2 juga. Yang pertama, peramalan kualitatif. Peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Langkah-langkah forecasting. Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. Pada dasarnya ada 3 langkah peramalan penting dalam forecasting, yaitu menganalisis data yang lalu. Analisis dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu. Dengan tabulasi tersebut dapat diketahui pola dari data tersebut. Yang kedua, menentukan metode yang dipergunakan. Menentukan metode ini sangatlah penting dalam langkah forecasting.
Yang ketiga, memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang digunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan. Metode forecasting. Di sebelah kiri terdapat gambar struktur dari metode forecasting atau metode peramalan. Dari beberapa metode, ada 3 metode yang digunakan untuk membuat peramalan pada studi kasus yang telah diberikan. 3 metode tersebut termasuk metode kualitatif, yaitu moving avenger, exponential smoothing, dan regressi linear. Yang pertama, moving avenger. Moving avenger merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata historis aktual di beberapa periode terakhir. Untuk peramalan periode berikutnya, dalam peramalan ini diasumsikan permintaan pasar tetap stabil. Exponential smoothing merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan bebotan di mana alfa adalah sebuah bobot atau konstanta penghalusan yang dipilih oleh peramal yang mempunyai nilai antara 0 dan 1. Yang terakhir, regresi linear. Model peramalan asosiatif kualitatif yang umum digunakan adalah analisis regresi linear. Model sistematis yang digunakan pada analisis regresi linear adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan proyeksi tren yang dilakukan pada analisis regresi linear. Adapun variabel yang terkait dengan untuk dapat melakukan peramalan yang tetap sama, yaitu variabel bebas adalah X. Pengukuran akurasi hasil peramalan terbagi menjadi 3 penjelasan: MAT, MSE, dan MAPE. Yang pertama, MAT, Mean Absolute Deviation. Metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan yang absolut. Mean Absolute Deviation atau MAD mengukur ketepatan ramalan dengan rata-ratakan kesalahan dugaan nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli. Yang kedua, MSE, Mean Squared Error atau MSE adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikodarkan menjadi jumlah dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengukur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan. Untuk mengerjakan metode itu menghasilkan kesalahan-kesalahan sedang yang memungkinkan lebih baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang besar. MAP, Mean Absolute Counter Error, dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu, kemudian merata-ratakan kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini digunakan ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAP mengidentifikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata. Berikut ini adalah hasil penghitungan data penjualan menggunakan metode moving atau eksponensial. Sebelah kiri adalah tabel perhitungan nilai-nilai dari penjualan moving avenger dan exponential smoothing. Dan sebelah kanan adalah grafik-grafik dari penjualan moving avenger dan exporting smoothing. Hasil data perhitungan berikutnya: data biaya iklan menggunakan metode moving avenger dan exponential smoothing. Dan ini adalah biaya iklan dari hasil perhitungannya.
dan juga di sebelah kanan hasil grafik, data point, moving average, dan exponential smoothing. Dan selanjutnya hasil yang terakhir dari perhitungannya adalah metode regresi linear sederhana. Dengan smoothing reduce output, menggunakan dengan menghitung atau mentotal semuanya. Dengan aplikasi Excel, di sini akan menentukan mengetahui hasil akhir dari semua perhitungan tersebut. Dari presentasi saya, bila ada kesalahan dan penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.